Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah cukup sabar terhadap seseorang, tapi mereka justru mengulangi kesalahan yang sama? Lalu muncul sebuah angka di kepala Anda, 3 kali dan cukup, atau ini batas terakhir. Kita sering membuat hitung-hitungan dalam hal mengampuni. Tapi, pernahkah kita menyadari berapa kali Tuhan sudah menghapus hutang kesalahan kita? Hari ini kita akan belajar tentang sebuah rahasia yang sulit diterima logika, namun menyembuhkan jiwa, bahwa pengampunan bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang kebebasan hati kita sendiri. Ada seorang pria bernama Raka, seorang pengusaha kecil yang bangkrut karena ditipu oleh sahabatnya sendiri. Raka kehilangan tabungan masa tuanya. Dia marah, pahit, dan menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Setiap kali melihat foto sahabatnya, napasnya sesak dan jantungnya berdegup kencang. Suatu hari, Raka didiagnosis menderita penyakit yang berkaitan dengan stres berat. Dokternya bertanya sederhana, "Siapa yang sedang Anda pikul di pundak Anda sampai Anda selelah ini?" Raka menangis dan menceritakan pengkhianatan sahabatnya. Dokter itu berkata, "Raka, sahabatmu itu mungkin sudah hidup tenang di sana, tapi kamu masih mengizinkan dia tinggal di kepalamu secara gratis setiap hari." Dokter itu memberi Raka sebuah latihan unik. Setiap kali rasa marah muncul, Raka harus memaafkan dirinya sendiri karena telah menjadi korban, lalu mendoakan satu kebaikan kecil bagi penipunya. Awalnya terasa mustahil. Raka merasa tidak adil jika sahabatnya dimaafkan begitu saja. Tapi perlahan Raka menyadari, memaafkan bukanlah membenarkan kesalahan sahabatnya. Memaafkan adalah memotong tali yang mengikat dirinya pada masa lalu yang beracun. Ketika Raka akhirnya benar-benar melepaskan dendam itu, kesehatannya membaik. Dia tidak lagi membayar kesalahan orang lain dengan kesehatannya sendiri. Kisah Raka membawa kita pada pertanyaan Petrus dalam Matius 18. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni?" Sampai 7 kali. 7 kali bagi Petrus sudah sangat luar biasa. Tapi Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Karena Tuhan tidak pernah memakai kalkulator saat menghadapi kita. Dalam Keluaran 32, kita melihat bagaimana bangsa Israel mengkhianati Tuhan dengan menyembah anak lembu emas tepat saat Musa sedang menerima hukum Tuhan. Ini adalah pengkhianatan yang fatal. Namun, lihatlah doa Azaria dalam Daniel 3. Meski berada di tengah nyala api, dia tidak membawa persembahan harta karena mereka memang tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya membawa hati yang remuk, redam, dan jiwa yang rendah. Inilah poin teologisnya. Pengampunan Tuhan tidak bisa dibeli dengan prestasi, tapi dijemput dengan kejujuran. Mazmur 25 memohon, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan." Masalah manusiawi kita adalah kita sering seperti hamba yang jahat dalam perumpamaan Yesus. Kita memohon belas kasihan Tuhan saat kita jatuh, tapi kita mencekik sesama saat mereka bersalah sedikit saja pada kita. Secara intelektual, kita harus sadar bahwa jika kita menutup pintu ampun bagi orang lain, kita sebenarnya sedang mengunci pintu bagi rahmat Tuhan masuk ke hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, tapi karena hati yang penuh dendam tidak punya ruang lagi untuk menerima cinta. Lalu apa langkah praktis kita hari ini? Pertama, berhenti menghitung. Jika Anda masih menghitung berapa kali seseorang menyakiti Anda masih menjadi tawanan mereka. Buang kalkulator dendam Anda.
Kedua, akui lembu emas Anda. Sebelum menghakimi orang lain, lihatlah kesalahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Rendah hati adalah kunci kedamaian. Ketiga, bebaskan diri Anda. Memaafkan adalah hadiah untuk diri Anda sendiri agar Anda tidak lagi memikul beban yang bukan milik Anda. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali begitu kaku terhadap kesalahan orang lain, padahal kami sendiri hidup dari belas kasihan-Mu setiap hari. Berikanlah kami hati yang lapang untuk melepaskan beban dendam yang melelahkan ini. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada. Amin. Siapakah satu orang yang paling sulit Anda ampuni saat ini? Cobalah untuk tidak lagi mengingat kesalahannya, melainkan doakanlah satu hal baik untuknya hari ini. Ceritakan perasaan Anda setelah mencoba melakukannya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.